Di mana kerangkeng itu yang saya maksud, saya pakai istilahnya agak ekstrim sengaja Pak Jarod, karena jadi saya membayangkan memang kayak kerangkeng betul. Kita tahu tuh ada sesuatu yang mau diincer, keadilan yang kita cari, tapi kita nggak bisa keluar dari jeruji itu. Nah jeruji itu salah satunya adalah waktu, pembatasan waktu, yang implikasinya kepada pembatasan jumlah saksi, cara saksi diperiksa, jadi banyak implikasinya. Teman-teman pasti tahu 14 hari kan, 14 hari kerja. Caleg aja prosesnya itu 30 hari kerja. Ini 14 hari kerja. Jadi itu jadi hambatan utama karena kita teman-teman tahu 2019 itu sidang kan sampai pagi tuh. Sampai jam 5 pagi, ingat kan semua? Bayangkan itu cuma satu pemohon. Sekarang 2 pemohon loh. Bukan cuma satu. Dan sekarang juga bobot dugaan kecurangannya besar sekali. Menurut saya ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Jadi apa kebenaran yang bisa digali kalau kita sudah dibatasi duluan oleh waktu. Nah, waktu itu kan implikasinya banyak, teman-teman. Nggak cuma hari-hari yang mungkin teman-teman juga sering kali kerja sampai pagi dan seterusnya. Tapi implikasi hukumnya itu loh. Misalnya sekarang kan saksi sama ahli dibatasi 19 orang. Kemudian dibatasi juga bahkan saksi fakta itu waktunya 15 menit, saksi ahli itu cuma 20 menit. Terus masing-masing pihak itu juga menanya, waktu untuk bertanya juga dibatasi. Nah jadi padahal saya sendiri dari pengalaman saya sebagai ahli, tapi dalam perkara-perkara lain ya, PUU ya, pengujian undang-undang di MK, saya tahu persis ketika menggali persoalan-persoalan itu pasti panjang. Nggak mungkin 15 menit, 20 menit itu ya mungkin, tapi nanti tidak mendapatkan hal yang harusnya kita cari di luar kerangkeng itu. Itu yang saya maksud dengan tidak mungkinnya dalam hal itu. Mungkin nggak ya mungkin, tapi kan nanti sama aja kayak teman-teman mungkin nggak puas, aduh konferensi persnya cuma segini, karena nggak sempat nanya, ya itulah yang akan terjadi nanti, bayangkan itu. Nah, apakah mungkin 14 hari ini dilangkahi? Menurut saya sih sebenarnya mungkin aja, karena MK tahun 2003 itu pernah dia sendiri yang mengesampingkan, jadi istilahnya mengesampingkan dulu memang teman-teman, baru kemudian belakangan pada perkara yang kedua dibatalkan. Mengesampingkan pasal 50 Undang-Undang MK 2003. Jadi waktu MK pertama kali berdiri. Karena apa? Karena Undang-Undang MK yang pertama itu membatasi MK pasal 50-nya, MK hanya boleh menguji undang-undang yang dibuat setelah amandemen konstitusi. Nah, dia kesampingkan sendiri sehingga dia bisa menguji undang-undang yang lain. Bayangkan kalau pasal itu nggak dikesampingkan dan kemudian dibatalkan, nggak bisa tuh Undang-Undang KUHP diuji. Nggak bisa tuh Undang-Undang Perkawinan tahun 74 diuji. Nggak bisa juga undang-undang lainnya yang lahir sebelum 2002 itu diuji oleh MK. Nah jadi pertanyaannya seharusnya bisa. Dan kerangkengnya masih banyak, tapi saya kira karena ini bukan diskusi yang terlalu panjang, saya ingin batasi di situ dulu. Poin saya ingin menekankan bahwa kita semuanya termasuk teman-teman jurnalis juga jangan terkunci oleh cywarnya para advokat di MK yang mulai mengatakan nggak mungkin KPU segera pemilu ulang. Kalau saya ya, kalau bicara keadilan substantif itu, janganlah kita dikerangkeng duluan oleh asumsi-asumsi. Kita bicara bukan 6 minggu, bukan 6 hari loh teman-teman, 6 bulan lagi kok. 20 Oktober, nggak ada yang mau presiden diperpanjang, nggak ada. Tetap 20 Oktober kita akan melantik presiden baru. 6 bulan itu waktu yang cukup. Kalau saya baca 2 permohonan itu, 01 maupun 03, yang masukin deadline tanggal tuh 24 Juni, yang 03, kalau 01 nggak masukin tanggal. Tapi jadi itu memungkinkan sekali. Jangan lupa ini cuma pilpres pemilunya, nggak pileg lagi. Daftar pemilih udah ada. Nah jadi bayangkan ini memang nggak akan serumit bikin dari nol. Tapi ini udah setengah, mungkin sepertiga jalan tinggal gitu. Jadi jangan kita mikirnya udah langsung, kasihan KPU nggak sanggup. Ya jangan dikasihani, KPU itu tugasnya memang itu.
Jangan dikunci oleh asumsi-asumsi bahwa nggak mungkin ada pemilu ulang. Kemudian kita jadi menyingkirkan keadilan substantif bahwa ini pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Nah ini yang ingin saya tekankan. Itu aja dulu, terima kasih Pak Jarod. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti. Ada dua hal tadi ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan keadilan substantif kalau dari sisi waktu di kerangkeng 14 hari. Bagaimana kita bisa membuktikan dugaan kecurangan secara TSM dalam waktu 14 hari. Ya, bagaimana kita bisa menggali persoalan yang sangat mendalam tentang misalnya politisasi bansos, pengerahan aparat, intimidasi, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua tadi, betul Mbak Bivitri Susanti, jangan kemudian kita pesimis bahwa tidak mungkin ada pilpres lagi. Ya, karena ada pilpres lagi. Karena misalnya kalau pasangan 02 didiskualifikasi, berarti kan pilpres lagi. Ya kan? Entah yang didiskualifikasi itu Mas Gibrannya atau dua-duanya. Kenapa? Karena tadi pelantikan presiden itu 20 Oktober dan pilpres ini memang didesain untuk 2 kali putaran. 2 putaran sejak awal. Ya, jadi jangan kemudian dikerangkai nggak mungkin waktunya nggak mencukupi, enggak. Ya, waktunya mencukupi karena apa? Ketika undang-undang itu dibahas, memang didesain untuk 2 putaran. Baik, saya persilakan pada Prof. Romli. Terima kasih. Sama dengan Bu Fitri ya tadi bahwa kehadiran kita di sini walaupun diundang oleh DPP Partai Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi saya juga termasuk Bu Fitri ini adalah akademisi ya, yang tetap akan bersikap independen di dalam mengkaji satu peristiwa sosial sesuai dengan keahlian masing-masing mengenai pemilu. Setelah saya pelajari berhari-hari undang-undangnya, membaca beritanya, sidang-sidang MK, terpaksa harus saya membaca lebih jeli lagi undang-undang pemilu yang nomor 7 2017. Kesimpulan saya melihat undang-undang itu adalah tampaknya undang-undang itu menyederhanakan pelanggaran pemilu sama dengan penipuan, pemalsuan surat, ya kan? Berita bohong dan sebagainya yang telah kita kenal sehari-hari dalam kitab undang hukum pidana. Namun demikian yang lebih mencolok sebagai spesialis hukum pidana, saya berpatokan pada apa sih larangannya, yang dilarangnya perbuatan apa, sanksinya seperti apa. Ternyata mencolok sekali. Di dalam undang-undang pemilu memang ditempatkan ada ketentuan pidana pemilu. Tampaknya baik, menyeramkan, tapi isinya hanya ya, pemalsuan surat, merusak, menggagalkan itu paling banter, paling lama 1 tahun. Denda itu nggak sampai lebih dari 1 juta. Coba bayangkan, ada hukuman 6 bulan kurungan. Coba bayangkan, yang dirampok kan ratusan jiwa suara yang 1 orang penipuan, pemalsuan suara. Ini suara yang dikorupsi. Ini kalau kita tindak pidana korupsi adalah extraordinary crimes, ini extraordinary crimes. Makanya karena seperti itulah kecurangannya ya terstruktur, sistematif, masif itu. Kalau bahasa hukum pidana ini permufakatan jahat sebetulnya. Persiapan, perencanaan, permufakatan jahat. Kalau bahasa hukum pidana offset als uhmer, sengaja dengan maksud. Kenapa demikian? Sejak dibuat undang-undang ini sudah ada pemikiran, toh kalau melanggar cuma setahun, toh melanggar juga cuma denda sekian rupiah.
Saudara tahu nggak setahun dalam penjara? Prakteknya cuma 6 bulan. Paling lama. Ya, paling lama 6 bulan. Di penjara itu bukan sesuatu yang tempat kita jadi jerak, kapok, tidak. Hanya sementara waktu pindah rumah, pindah tempat tidur, sebetulnya. Jadi sesuatu yang musyawarah kedaulatan rakyat ini, Undang-Undang Pemilu menjamin adanya kedaulatan rakyat, hak rakyat berdaulat satu-satunya dalam tempo waktu 5 tahun, sekali-kalinya. Kebebasan, itu pun sudah dicabut, dinodai, bayangkan. Tapi hukumannya, saya orang hukum pidana, aduh, memprihatinkan sekali. Itu saja dari cara merumuskan saja, baik larangan sanksinya, itu memang tidak serius. Maaf ya, saya harus katakan apa adanya. Karena bagi orang hukum pidana, melihat suatu regulasi tentang apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan lihat sanksi, itu korelasinya harus jelas. Beratkah, ringankah, sedangkah? Ini pelanggaran yang berat. Kata-kata pelanggaran itu sebetulnya absurd. Harusnya kejahatan pemilu. Kalau hukum pidana. Bukan pelanggaran. Di dalam KUHP saja pelanggaran sudah dihapus. KUHP yang terbaru hanya kejahatan. Hanya tindak pidana. Nggak ada lagi. Jadi istilah lalai, kulpa, kelalaian itu udah nggak ada sekarang. Apalagi lalai kemudian memasukkan suara, lalai mengintimidasi, mana ada lalai? Nah ini masalah-masalah yang harus difikirkan kembali oleh DPR RI dan pemerintah ke depan. Segera setelah pemilu selesai, evaluasi lagi undang-undang pemilu. Kalau saya usulkan, kalau tidak sanggup membuat norma yang tegas, jelas, juga deteren, hapus ketentuan pidana. Taruh saja di ketentuan pidana umum. Lebih besar, 4 tahun dia, paling lama. Maksimal juga 1 tahun. Ada pidana sampai 12 juta. Jadi lebih besar kejahatan-kejahatan biasa yang dibandingkan dengan korupsi suara rakyat yang ratusan juta korbannya. Korban material kan. Iya kan? Peristiwanya. Jadi kita ini menyederhanakan pemilu seolah-olah pesta biasa-biasa saja. Bukan pesta demokrasi. Pesta 5 tahunan sekali. Hanya itu. Tapi 5 tahun sekali anggarannya luar biasa. 72 triliun. Bayangkan ya. Luar biasa. 72 triliun. Semua penyelenggara pemilu yang subjek hukum ini, dari KPU, KPPS, Bawaslu, saksi, TPPS dan sebagainya, itu 72 triliun. Jadi bukan perkara mudah, bukan perkara kecil pemilu itu. Pesta demokrasi yang juga meminta biaya besar, 72 triliun. Tapi dengan kejadian sekarang saya lihat 72 triliun untuk apa? Untuk apa? Kalau hasilnya atau TSM-nya kecurangan itu TSM. Ya lembaganya terlibat, terstruktur, ya sistematis. Ya kemudian juga masif, buktinya, dampaknya masif. Prihatin saya sebagai orang hukum, sangat prihatin bahwa hukum dijadikan mainan politik. Maaf, mainan politik yang berdampak luar biasa. Kalau korupsi keuangan negara yang dirugikan, ini bukan keuangan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirugikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirugikan dengan kecurangan TSM. Di dalam undang pemilu, kecurangan TSM itu pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif kecurangan TSM. Luar biasa. Jadi ini, maaf, undang-undang ini ada tapi nggak ada. Ibarat berbagi di sawah, tahu sawah berbagi. Nah,
hanya menakut-nakuti aja. Benar. Itu kan hanya menakut-nakuti saja. Jadi saya ikut di sini, saya tentu juga Bu Fitri terpetik hati nurani, tergelitik hati nurani kita sebagai akademisi. Moral akademisi kita tersentuh untuk bicara. Tidak ada kepentingan apapun, nggak ada. Ya. Saya di sini bukan untuk kepentingan PDI Perjuangan, bukan. Kepentingan kebenaran substantif, keadilan substantif. Mau diapakan ini pemilu kita ini? Mau begini terus atau mau tenggelam? Atau kita mau berubah? Satu-satunya harapan saya adalah moralitas, kejujuran, adil dari ke-8 hakim konstitusi. Walaupun ada di sana kalian, tapi kalian adalah akademisi yang kita sama-sama hormati. Kepada kalianlah diberikan tugas tanggung jawab, baik bukan hanya hukum, moral, intelektual yang harus saudara pertanggungjawabkan pada siapa? Pada rakyat 270 juta dan juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang saya himbau. Demikian pernyataan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Romli yang tadi sudah menyampaikan berbagai bentuk keprihatinan atas berbagai macam pelanggaran pemilu yang dinilai sudah masuk di dalam ranah TSM. Bahkan beliau tegas, ini bukan sekedar pelanggaran, tapi kejahatan pemilu. Ya, sehingga masukannya tadi memang undang-undang pemilu ini perlu untuk direvisi, perlu dibahas ulang. Ya, karena ini mempertaruhkan, kalau jadi korupsi suara, ini mempertaruhkan masa depan bangsa. Ukurannya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Romli ya, dan Mbak Bivitri. Ada tanya jawab, boleh 2 saja atau 3? Boleh, ada tanya, silakan. Nanti Pak Sekjen menyusul setelah ini Pak Sekjen. Ini khusus untuk Mbak Bivitri sama Pak Prof. Romli. Ada pertanyaan? Silakan. Yang menyebutkan permohonan yang diajukan oleh 01 dan 03 ini salah kamar. Salah kamar. Ya. Nah, yang dimaksud salah kamar ini itu kan karena katanya tidak sesuai dengan undang-undang pemilu tahun 2017. Nah, kira-kira menurut 01, 03, apakah betul laporan atau permohonan yang diajukan itu tidak sesuai dengan undang-undang pemilu, dan kira-kira bagaimana pembedaan? Ya. Apakah hal yang tidak sesuai itu? Baik. Dari Anda dari Saya Hafid dari Forum Keadilan. Forum Keadilan Hafid. Silakan Bu Fitri. Apa salah kamar betul-betul ini tidak sesuai dengan undang-undang pemilu? Kamar lainnya apa? Kamarnya apa? Berapa kamar? Kan catatan kecilnya adalah teman-teman, kalau saya mengibaratkannya gini dalam sebuah diskusi sekarang ini adalah, atau sebuah proses hukum seperti ini kan, proses hukum nih memang itu kalau ibaratnya kalau mau ada pertandingan tinju tuh biasanya dua pihaknya dihadap-hadapkan terus main cywar gitu macam, so I will crush you gitu-gitu kan, itu yang terjadi. Jadi argumen seperti itu wajar saja, jadi saya bisa pahami kenapa harus begitu, karena kan kalau lawyer harus bela klien ya. Nah tapi sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya harus bilang bahwa jalur konstitusional untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Nggak ada kamar lain. Jadi salah kamarnya di mana saya nggak ngerti sebenarnya, karena memang nggak ada kamar lain. Kalau sekarang 01 maupun 03 bawa ke pengadilan lain,
Kalau tujuannya adalah membatalkan penetapan hasil KPU, ya nggak bakal diterima. Kalau teman-teman di sini ada yang belajar hukum, pasti belajar yang namanya kompetensi absolut. Jadi kompetensi absolut untuk menyelesaikan masalah perselisihan hasil pemilihan umum menurut konstitusi, bukan hanya menurut undang-undang loh. Pasal 24C memang hanya di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi saya kira itu dulu yang mesti kita pegang. Dan kalau misalnya salah kamar atau tidak, saya yakin ya karena tujuan membela kliennya, mereka akan bilang ini nggak ada dasar hukumnya segala macam. Tapi saya mau bilang, kalau teman-teman baca positanya, baca petitumnya dari 01 maupun 03, kita akan lihat bahwa ini adalah kamar yang benar. Masalah nanti bisa dibuktikan atau tidak, ayo kita lihat, kan pembuktiannya baru mulai hari ini. Jadi terlalu dini juga sih untuk bilang bahwa ini salah dan lain sebagainya, karena pembuktiannya belum mulai. Dan satu lagi juga sebagai orang yang belajar hukum tata negara, kita akan paham bahwa yang membuat dalam konteks konstitusionalnya, wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi justru yang akan membuat hukumnya, bila hukumnya belum tersedia. Jadi kalau orang yang belajar hukum pasti akan belajar yang namanya proses penemuan hukum oleh hakim, resfinding istilahnya. Jadi kalau belum ada hukumnya, hakim memang akan menemukan hukum. Itu basic tuh. Saya ngajar penalaran hukum juga. Jadi itu salah satu yang harus dipelajari, bahwa proses prinsipnya, dan ada juga dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kita, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dasar tidak ada hukum yang mengaturnya. Kalau tidak ada hukum yang mengaturnya, maka hakim akan menemukan penemuan hukum atau resfinding itu. Nah, jadi tentu saja belum ada hukum yang mengatur beberapa hal yang mungkin didalilkan, tapi proses di MK lah yang nanti akan menentukan itu. Dan kenapa belum ada, kalau basis kita cuma undang-undang, teman-teman jangan lupa, ini tentu saja tidak ada hukumnya, karena bobot dugaan kecurangan separah ini kan memang unprecedented juga. Tentu saja jadi hukumnya Undang-Undang 7 2017 belum mengatur. Karena bobot kecurangan seperti ini yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia memang belum pernah ada. Gimana bisa ada undang-undang yang sudah secara futuristik mengatur bahwa pada 2024 nanti akan terjadi penggunaan bansos yang begini-begini, pengerahan aparat. Nggak bisa. Makanya ada adagium dalam hukum bahwa hukum akan selalu ketinggalan dengan perkembangan di masyarakat. Makanya ada logika tentang resfinding itu. Nah, jadi itu yang kalau menurut saya, lagi-lagi secara konstitusional, kamarnya sudah benar. Justru kalau dibawa ke kamar lain, nanti akan ditolak karena ada yang namanya kewenangan absolut pengadilan. Dan kewenangan absolut untuk menguji hasil kerja KPU adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik, jelas ya itu ya. Ada lagi? Sudah ya? Kalau nggak ada nanti biar Pak Sekjen nambahin. Prof, silakan. Jadi salah kamar ya. Jadi salah kamar itu kalau tidak salah dengar saya ya, dari paslon berapa itu? 01 sama 03 ya. Dianggap 02 itu 02 ya? Iya. Salah kamar. Jadi kalau kita membaca undang-undang itu diajari kita berfilsafat. Ya, kita bukan melihat tekstual, tapi kontekstual dan yang tersirat. Makanya penafsiran historis, sejarahnya, masyarakat bagaimana. Kita sudah disiapkan oleh undang-undang, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu ini, MK, keadilan apa? Keadilan masyarakat yang dicederai. Yang tercederai karena kecurangan TSM. Jadi gali, perintah hakim konstitusi, gali, bukan hanya baca tekstual, enggak. Nah, hasil penggalian itulah ada penemuan hukum, ada resfinding, adanya perlunya resfinding karena memang ada persoalan hukum yang tidak diselesaikan secara normatif. Ya, jadi ini
rincinya sebetulnya. Tapi mengenai pada perselisihan hasil pemilu itu memang di Mahkamah Konstitusi, nggak ada tempat lain. Ya. Jadi belum jelas juga argumentasi dari penasihat hukum dari Paslon 02. Ya, demikian jawaban. Ya, silakan. Saya dari Kompas.com, Mas. Ya. Tadi kan Mas Jarod di awal juga mengatakan bahwa ada terbuka kemungkinan untuk menggugat ke PT UN gitu. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa salah satu juga. Apakah Ya. mungkin bisa juga ke PT UN itu? Bisa dijelaskan lagi, Mas? Ya, untuk ke PT UN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil pemilu, tidak. Ya. Tapi untuk upaya hukum untuk menunjukkan bahwa ya telah terjadi proses penyimpangan secara substansial ya sejak putusan MK 90 ya. Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ya ketika menerima pendaftaran 02 ya sampai dengan pengerahan aparat ya di dalam memenangkan paslon tertentu. Jadi ke PT UN dalam rangka itu untuk mencari keadilan dan supaya ya pelaksanaan pemilu ya kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi yang kita rasakan, yang kita lihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang dan terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024. Ini sebagai bagian koreksi kita. Ya, jadi itu konteksnya. Oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PT UN. Itu ya, Kompas ya. Waktunya belum ya, Mas? Belum, masih digodok. Ya, saya Sultan dari Tempo, mungkin sedikit nyambung yang tadi soal kenapa gugatan di PT UN itu akan dilakukan oleh partai, berarti kan PDIPD, kenapa nggak sama partai-partai lain yang ada di situ? Kalau tuh partai lain ya silakan saja, ideologi kita kan gitu ya. Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PT UN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan. Berarti untuk ini nggak ada komunikasi sama DPR? Ya. Oke ya, sekarang Pak Sekjen nanti habis ini ya. Baik, terima kasih Bu Bivitri, terima kasih Prof. Romli ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini kami mengadakan diskusi menerima masukan dari Prof. Romli dan Mbak Bivitri untuk membahas ya berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan juga proses hukum yang akan juga dilakukan baik oleh partai pengusung Pak Ganjar Mahfud termasuk oleh PDI Perjuangan sendiri. Jadi mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Boleh langsung isu politik ya, Mas? Boleh. Nah, kemarin ini kan Golkar menepis nih, Mas, ucapan Mas Hasto yang mengatakan bahwa PDIP itu Golkar itu menekan PDIP untuk dalam kursi ketua DPR gitu. Nah, ini ditepis oleh Golkar. Mungkin bisa dijelaskan Mas Hasto bukti-bukti tekanan itu seperti apa sih yang dilakukan oleh Golkar gitu? Ya alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk merubah Undang-Undang MD3 dari Golkar, sehingga bantahan kami maknakan dalam konteks seperti itu. Karena memang di dalam demokrasi yang matang, seharusnya undang-undang terkait dengan hasil pemilu, di mana MD3 itu merupakan cermin hasil pemilu, di mana apa yang disuarakan rakyat yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, bahkan kursi yang diperoleh di tingkat kabupaten kota mengalami kenaikan, ini harus nafas untuk menjadi ketua DPR RI. Demikian pula di daerah-daerah.
di mana daerah di mana PDI menang yaitu menjadi ketua DPRD, di mana Golkar menang menjadi ketua DPRD. Itu suatu aturan yang sangat sesuai dengan suara rakyat, dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif. Ada juga katanya Erina juga akan mau dimajukan gitu di Bupati Sleman. Ada mungkin tanggapannya Mas Hasto terkait adanya politik dan keluargaan di dalam pilkada ini, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita mencermati seluruh semangat reformasi, spiritnya itu kan anti kolusi, nepotisme, dan korupsi. Sehingga bentuk-bentuk kolusi seperti itu juga tidak boleh dilakukan, termasuk bentuk-bentuk nepotisme. Sehingga ketika pilpres saja yang memberikan suatu dampak yang sangat luas, di mana setelah dilakukan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka ada upaya-upaya untuk melakukan hal ini. Sehingga rekrutmen calon-calon pemimpin yang dimulai dari kepala daerah itu dicari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Lalu kemana hak rakyat yang berdaulat? Bahwa untuk menjadi pemimpin itu hak dari semua orang. Untuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah itu bukan dari orang-orang yang dekat dengan keluarga Pak Jokowi, dekat dengan istana. Tetapi ini merupakan hak konstitusional warga negara. Maka PD Perjuangan kokoh berdiri di dalam menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar cara-cara seperti itu tidak terjadi kembali. Setelah angket ini apakah masih menunggu selesainya sidang di MK baik pilpres maupun pileg? Semua upaya baik hukum maupun politik dan juga pergerakan rakyat membangun kesadaran rakyat bahwa pemilu ini mengancam masa depan kita. Dan tadi juga ditegaskan oleh Prof. Romli bahwa pemilu ini berlangsung selain merupakan pemilu yang terburuk, itu juga pemilu yang mencatatkan berbagai persoalan-persoalan yang sangat fundamental yang pada akhirnya mengancam hak kedaulatan rakyat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi, oleh kita semuanya. Karena itulah opsi-opsi untuk melakukan proses hukum termasuk proses politik yang ada di DPR juga di daerah-daerah itu akan dilakukan oleh PD Perjuangan bersama dengan partai pengusung Pak Ganjar Mahfud. Ini dalam rangka menjaga suara rakyat tersebut. Sehingga hak angket ini juga tidak hanya dilakukan di tingkat pusat. Di tingkat provinsi misalnya ada PJ yang juga menyalahgunakan kewenangannya, itu bisa dilakukan. Jadi berbagai bentuk abuse of power itu bisa terjadi secara bertingkat. Dan ini menjadi hak dari seluruh anggota legislatif untuk dapat menggunakan hak tersebut. Mas Hasto, kemarin Mas Gibran bilang makasih nih ke Mas Hasto karena Mas Hasto menyinggung bahwa pencalonan Gibran itu kami kilaf gitu PDIP. Nah, dibilang makasih nih sama Gibran, Mas Hasto paling oke katanya. Gimana Mas Hasto? Ya sebenarnya itu kan muncul dari wawancara saya ketika ditanya bagaimana prosesnya. Dan pada tanggal 2 Mei ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran, apakah mau maju atau tidak sebagai calon wali kota, calon wakil presiden, maaf. Lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komar bahwa tidak akan berproses ke sana. Karena lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan dan kemudian tahu bahwa bapak saya tahun depan akan habis, kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Nah ini suatu kebohongan yang ternyata pada bulan Oktober terbukti. Bagaimana 25 Oktober yang bersangkutan kemudian didaftarkan sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketika
pada awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarno Putri juga bertanya hal yang sama. Dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju. Karena ini penting. Jawaban kader PD Perjuangan dengan kejujuran ini sangat penting sebagai suatu instrumen pengambilan keputusan bagi PD Perjuangan. Dan ternyata segala sesuatunya, kebohongan pun itu menjadi bagian dari strategi. Kalau berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, ternyata pada akhir April keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau ini kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis, itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. Tapi inilah yang kemudian mendasari abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat-alat negara. Inilah yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Kalau berkhianat kepada partai, itu sudah biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi partai. Tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, kepada demokrasi yang berkeadilan rakyat, apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan, maka ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius bagi kita sebagai bangsa. Jadi pilkada kita lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh tetapi detail setiap daerah. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Bali, dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan. Karena beda ruang lingkupnya antara pilpres dengan pilkada. Nah, sehingga komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jawa Timur berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Apapun beliau seorang gubernur Jawa Timur. Jadi berpeluang koalisi dengan Gerindra juga Mas di pilkada. Kalau di dalam pilkada kerjasama dengan partai politik karena syaratnya adalah 20%, satu hal yang biasa dilakukan oleh partai. Dinamika politik di tingkat nasional dengan di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu berbeda karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal. Nah, sehingga kerjasama memang dimungkinkan ya dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan P3, Perindo, Hanura. Karena jangan lupa P3, Perindo, Hanura juga banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Hasto ini dari Ibu Ketum, Bu Mega udah ada arahan belum soal pilkada? Dari Ibu Ketua Umum sudah memberikan arahan, bahkan kita sudah menyusun jadwal-jadwal agenda-agenda strategis terkait dengan pilkada dalam waktu dekat setelah Lebaran. Nanti akan langsung dilakukan konsolidasi partai dalam rangka pilkada. Bagaimanapun juga hasil pemilu menunjukkan bahwa di tengah gempuran yang sangat masif, PD Perjuangan masih dipercaya rakyat untuk menang di tingkat pusat, bahkan di tingkat kabupaten kota. Suara kursi yang dikumpulkan oleh PD Perjuangan justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Ini menjadi modal politik yang sangat baik. Bahkan calon kepala daerah yang berasal dari internal PD Perjuangan yang incumbent itu ada setidaknya 171 yang siap untuk running kembali. Mas Hasto bisa diperjelas nggak Mas Hasto kemarin bilang bahwa pertumbuhan era Jokowi itu bawa beban utang yang besar, itu bisa diperjelas lagi nggak? Itu dari para pakar ekonomi termasuk Pak Khatib Basri juga menyatakan hati-hati terhadap apa yang terjadi di Chile, Chilean Paradox. Itu yang dicermati. PD Perjuangan terus mencermati perkembangan ekonomi nasional dan global. Hari ini misalnya rupiah telah menyentuh 15.900 nilai tukarnya seperti itu per dolar. Sehingga jangan sampai ini menciptakan suatu kepanikan. Bagaimanapun juga PD Perjuangan ini merah putih, PD Perjuangan ini patriotik. Sehingga kami terus memantau berbagai resiko-resiko. Jangan sampai
kita mengulang kesalahan yang sama, terjadi krisis moneter, kemudian krisis ekonomi akibat salah arah. Maka kami mengingatkan terhadap kenaikan utang luar negeri yang luar biasa, kemudian struktur kepemilikan Sun yang ternyata sekarang BI jauh lebih dominan dibandingkan pasar keuangan. Ini titik-titik kerawanan yang harus dimitigasi dengan sebaik-baiknya, belum inflasi akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Bagaimanapun juga kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus dikedepankan. Mas Hasto, terkait tanggapan Mas Gibran yang menyambut baik pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, terus persiapan untuk sidang MK besok kira-kira seperti apa Mas Hasto? Ya, untuk sidang MK sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami kemarin itu mengadakan rapat secara khusus. Hari Sabtu dan Minggu kami gunakan untuk mempersiapkan sidang di MK, termasuk para pakar. Kami memberikan apresiasi terhadap seluruh gagasan para guru besar yang mengajukan diri untuk menjadi sahabat pengadilan. Dan kemudian ada para budayawan yang juga akan mengajukan hal yang sama. Kelompok-kelompok civil society, sehingga dukungan dari masyarakat itu semakin luas agar Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang seadil-adilnya, dan kami percaya pada sikap kenegarawanan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk berani mengambil terobosan hukum untuk menyelamatkan masa depan Indonesia, menyelamatkan demokrasi. Tentang pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya sudah berulang kali menyampaikan kepada pers bahwa tidak ada persoalan secara pribadi. Tapi skala prioritas saat ini bagi PDI Perjuangan adalah melakukan berbagai upaya-upaya hukum dan politik, dan kemudian komunikasi tetap dilakukan dengan baik. Pak Hasto, ini selama PHPU berjalan kan juga Bu Ketua Umum belum tampil di publik gitu ya, membahas soal PHPU. Apakah sebelum Lebaran misalnya atau mungkin setelah Lebaran bakal tampil membahas PHPU Ketua Umum? Ya, udah diwakili. Para kuasa hukum sudah menyampaikan dengan baik. Pak Ganjar, Prof. Mahfud sudah menyampaikan pengantar di dalam sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan para ketua umum yang lain. Soal ajakan Partai Gerindra merangkul PDIP dan Pak Ganjar beberapa kali menjelaskan bakal berada di luar pemerintahan dan sebagai diajak ke PDIP. Sikap untuk berada di dalam ataupun di luar pemerintahan merupakan keputusan politik strategis. Sehingga itu akan dilakukan pembahasan secara khusus, tidak sekarang. Karena saat ini kami konsentrasi di Mahkamah Konstitusi dan juga berbagai upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Saya tidak mengibaratkan seperti itu. Saya memberikan contoh ketika menyampaikan pembicaraan. Kebetulan ada persoalan yang sangat serius ketika di dekat pintu gerbang Tol Halim ada sopir truk yang usianya baru 17 tahun, belum punya SIM, dan kemudian mengalami krisis. Krisis yang pertama adalah ketika dia menyenggol kendaraan lain. Maka yang kedua, karena usianya belum cukup, di dalam menghadapi problematika itu langsung mengambil jalan pintas untuk mencoba lari. Maka dia gaspol. Dan kemudian malah menciptakan suatu kecelakaan beruntun. Artinya untuk sopir truk saja itu diperlukan suatu kedewasaan. Mengapa syarat-syarat pengambilan SIM itu juga melalui suatu ujian-ujian. Bukan SIM diberikan meskipun usianya belum cukup, lalu karena akses kekuasaan diberikan SIM. Ternyata untuk mengatasi konflik pun persoalan di lapangan diperlukan kedewasaan. Nah, apalagi untuk memimpin bangsa dan negara. Maka usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden itu merupakan suatu usia yang menunjukkan tingkat kematangan. Jadi kalau kasus di jalan raya aja menciptakan korban seperti ini, apalagi kalau persoalan-persoalan itu di tingkat nasional.
Jangan-jangan nanti pas rapat kabinet misalnya, sekiranya proses ini tidak terbendung karena abuse of power, lebih asik naik sepeda. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama.